Perkembangan sosioemosi masa bayi. Ciri perkembangan emosi pada bayi adalah munculnya dua respon emosional, ketertarikan dan penarikan diri. Mereka menunjukkan ketertarikan pada situasi menyenangkan yang mendatangkan kenyamanan, rangsangan, dan kesenangan, dan mereka menarik diri dari rangsangan yang tidak menyenangkan seperti rasa pahit atau ketidaknyamanan fisik. 1. Pengaruh biologis dan lingkungan. 2. Emosi-emosi awal. Emosi dibagi menjadi dua, yaitu emosi primer dan emosi sadar diri. Emosi primer merupakan emosi yang dimiliki pada 6 bulan pertama. Emosi ini mencakup terkejut, tertarik, bergembira, marah, sedih, takut, dan jijik. Emosi sadar diri merupakan emosi yang mencakup cemburu, empati, malu, bangga, menyesal, dan rasa bersalah. 3. Ekspresi emosi dan relasi sosial. Terdapat 3 jenis tangisan, yaitu tangisan dasar, merupakan satu tangisan yang diikuti terdiam sesaat, siulan kecil dengan nada lebih tinggi. Yang kedua adalah tangisan kemarahan, yaitu tangisan dengan lebih banyak udara yang dikeluarkan melalui tali suara. 3. Tangisan kesakitan, tangisan dengan awal panjang yang diikuti menahan nafas. Juga terdapat 2 jenis senyum, yaitu senyuman reflektif dan senyuman sosial. Senyuman reflektif merupakan senyuman yang tidak terjadi sebagai respon terhadap stimuli eksternal, sedangkan senyuman sosial merupakan senyum sebagai respon terhadap stimuli eksternal. 4. Regulasi dan coping. Bayi secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk menahan diri atau minimalisasi intensitas dan lamanya reaksi emosi mereka. 5. Temperamen. 6. Landasan biologis dan pengalaman. Temperamen memiliki basis biologis, namun merupakan salah satu aspek perilaku yang berevolusi. Pengembangan kepribadian. 1. Rasa percaya. Erikson berpendapat bahwa bayi mempelajari rasa percaya jika mereka diasuh secara konsisten dan hangat. 2. Perkembangan penghayatan diri. Bayi mulai mengembangkan pemahaman diri yang disebut pengenalan diri pada sekitar usia 18 bulan. 3. Kemandirian. Apabila orang tua selalu melindungi anak, maka anak-anak akan meragukan kemampuan mereka sendiri. Perkembangan kelekatan pada masa bayi. Pada masa ini memiliki 4 tahap, yaitu tahap pertama dari lahir hingga usia 2 bulan. Secara insting, bayi menjalin kelekatan dengan manusia. Orang asing, saudara, dan orang tua memiliki peluang yang sama untuk membangkitkan senyuman atau tangisan dari bayi. Tahap kedua yaitu dari usia 2 hingga 7 bulan. Kelekatan menjadi berfokus pada suatu individu, biasanya kepada pengasuh utama, bersamaan dengan bayi belajar secara bertahap membedakan antara orang yang dikenal dan tidak dikenalnya. Tahap ketiga yaitu usia dari 7 hingga 24 bulan. Kelekatan yang khusus berkembang. Ketika keterampilan lokomotor meningkat, bayi secara aktif berusaha menjalin kontak secara teratur dengan para pengasuh seperti ayah atau ibu. Tahap keempat yaitu usia 24 bulan dan seterusnya. Anak-anak menjadi lebih menyadari perasaan, tujuan, dan rencana orang lain serta mulai mempertimbangkan hal-hal ini di dalam menentukan tindakannya sendiri. Konteks sosial, bagaimana keluarga dan penitipan anak dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan kepribadian anak. Menurut J. Belsky, relasi perkawinan, pengasuhan, serta perilaku dan perkembangan bayi akan memiliki dampak langsung atau tidak langsung satu sama lain. Contoh dampak langsung yaitu pengaruh perilaku orang tua terhadap anaknya. Contoh dampak tidak langsung yaitu relasi antar pasangan yang dapat mempengaruhi cara orang tua bertindak pada anak. Transisi menjadi orang tua. Orang tua menghadapi ketidakseimbangan dan harus beradaptasi dengan perubahan itu. Ada orang tua yang merasa lebih positif sebelum lahirnya anak mereka, ada pula yang merasa lebih menghayati relasi mereka ketika lahirnya anak mereka. Adapun sosialisasi timbal balik. Sosialisasi antar orang tua dengan anak sering dianggap satu arah. Padahal sosialisasi itu bersifat dua arah. Misal interaksi ibu dengan anaknya dengan contoh saling bertatapan. Interaksi ini akan melibatkan keterkaitan dan sinkronisasi yang penting untuk regulasi diri anak. Bentuk penting dari sosialisasi timbal balik adalah scaffolding, bagaimana perawatan dari ibu dan perawatan dari ayah. Orang dewasa laki-laki dapat merawat bayi secara kompeten. Mereka bertindak secara peka dan responsif sama halnya seperti perempuan. Perbedaan dari perawatan kedua figur ini adalah ibu biasanya terpusat pada aktivitas merawat anak seperti memandikan, mengganti popok, dan lain-lain, sedangkan ayah terlibat dalam tempat penitipan anak. Orang tua pasti akan selalu menginginkan anak dititipkan pada tempat yang profesional dan terpercaya, juga mempertimbangkan usia anak, jenis perawatan yang didapat, kualitas dari program tersebut. Inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap perkembangan Erik Erikson yang ini, anak-anak itu menjadi lebih yakin bahwa mereka adalah diri mereka sendiri dengan menemukan pribadi seperti apa yang mereka inginkan. Mereka
mereka mulai menggunakan keterampilan perseptual, motorik, kognitif, dan bahasanya untuk melakukan sesuatu. Bagaimana pemahaman diri dan memahami orang lain pada masa anak awal? Anak kecil lebih paham secara psikologis diri mereka sendiri dan orang lain. Dia berpikir bahwa dirinya dapat mendeskripsikan diri melalui gambaran tubuhnya, kepemilikan material, serta aktivitas fisik. Perkembangan emosi anak awal. Mengekspresikan emosi. Emosi-emosi sadar diri, rasa bersalah, malu, bangga tidak akan berkembang hingga munculnya self-awareness pada anak. Bagaimana anak tahap awal ini memahami emosi? Anak usia 2-4 tahun mulai peningkatan istilah untuk mendeskripsikan emosi, belajar, mengetahui penyebab dan konsekuensi dari setiap perasaan. Anak usia 4-5 tahun terjadi peningkatan kemampuan merefleksikan emosi, mulai memahami kejadian yang sama bisa memunculkan emosi berbeda pada orang yang berbeda juga, serta peningkatan kesadaran perlunya mengelola emosi. Anak usia 5 tahun menentukan emosinya secara akurat dengan situasi yang ada. Bagaimana anak tahap awal meregulasi emosinya? Regulasi emosi berperan penting pada kemampuan anak mengelola tuntutan dan konflik yang dihadapi. Bagaimana perkembangan moral pada anak tahap awal? Perasaan moral. Menurut Freud, cemas dan rasa bersalah berperan dalam perkembangan moral. Namun sebenarnya banyak sekali emosi-emosi lain yang berkontribusi seperti emosi positif yaitu empati. Adapun penalaran moral, tahap pertama yaitu usia 4-7 tahun, anak-anak memperlihatkan moralitas heteronom di mana keadilan dan aturan yang ada tidak boleh diubah-ubah. Tahap 2 yaitu usia 7-10 tahun, yaitu masa transisi tahap 1 menuju tahap 3. Tahap 3 yaitu usia 10 tahun ke atas, artinya anak-anak mulai menyadari aturan yang dibuat oleh manusia, menilai tindakan, dan mempertimbangkan niat perilaku orang lain dengan konsekuensinya. Adapun perilaku moral, situasi sangat mempengaruhi perilaku anak-anak. Hati nurani melibatkan integrasi dari 3 komponen tadi, yaitu pemikiran, perasaan, dan perilaku moral. Bagaimana gender pada anak tahap awal? Perkembangan gender terjadi melalui observasi dan imitasi terhadap hal-hal yang dikatakan dan dilakukan oleh orang lain, serta melalui peran reinforcement dan punishment yang sesuai dan yang berkaitan dengan gender juga. Sumber bagi anak mempelajari peran gender itu yaitu orang tuanya, budayanya, sekolah, kawan sebaya, media, dan juga anggota keluarga lainnya terjadi dalam kelompoknya. Ciri-ciri perkembangan sosio-emosi anak awal. Ada rasa bersalah dan bangga menjadi highlight masa ini, mulai bisa mendeskripsikan diri dan memahami emosi orang lain, mampu mengekspresikan emosi dan menentukan emosi dengan akurat, memperlihatkan moralitas heteronom, serta terlihatnya pengaruh gender anak pada relasi yang berinteraksi dengannya. Perkembangan anak awal. Masa anak-anak awal adalah masa yang dialami oleh anak pada usia 2-6 tahun. Pada periode ini, anak mengalami berbagai perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang signifikan. Pada poin ini, saya akan membahas pengaruh keluarga terhadap perkembangan anak awal. Pertama, pengaruh keluarga terhadap perkembangan emosional. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan cenderung merasa lebih aman dan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Pengaruh keluarga terhadap perkembangan sosial. Anak-anak pada fase ini belajar banyak dari meniru perilaku orang tua dan anggota keluarga lainnya. Orang tua yang menunjukkan perilaku sosial yang baik, seperti kerjasama, empati, dan komunikasi yang efektif, akan membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang baik. Selain daripada keluarga, teman sebaya, aktivitas bermain, dan televisi juga memiliki peran dalam perkembangan anak pada fase ini. Pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan anak awal. Yang pertama, interaksi sosial. Berinteraksi dengan teman sebaya membantu anak belajar tentang kerjasama, berbagi, dan menyelesaikan konflik. Kedua, identitas sosial. Teman-teman membantu anak membentuk identitas sosial mereka melalui kelompok teman. Anak belajar tentang peran sosial, norma kelompok, dan bagaimana menjadi bagian dari komunitas. Pengaruh televisi terhadap perkembangan anak. Pertama, konten edukatif dalam pembelajaran. Kedua, resiko paparan konten negatif. Meskipun televisi dapat dijadikan sarana untuk membantu anak dalam pembelajaran, tidak menutup kemungkinan paparan terhadap konten kekerasan atau konten tidak pantas dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan anak. Pengaruh bermain terhadap perkembangan anak. Perkembangan emosi dan kepribadian pada anak tahap akhir.
Pada masa akhir anak-anak, mereka mulai menyadari bahwa akan terdapat ungkapan-ungkapan yang akan kurang diterima oleh kelompok atau usia sebayanya. Namun, hal ini tidak berlaku saat sang anak berada di rumah yang akan menunjukkan emosinya yang kuat ketika berada di rumah. Kebanyakan orang tua menganggapnya sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan usianya, tidak hanya pada ungkapan emosi positif dan emosi negatif. Padahal, hal ini adalah hal yang menandakan bahwa sang anak sedang merasa senang dan bahagia. Proses perkembangan emosi ini memiliki pengaruh pada kepribadian sang anak yang bertujuan sebagai pencapaian dan persiapan dari semua hal yang memiliki hubungan dengan kehidupan di masa dewasa, agar sang anak memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan teman sebayanya dan bahkan dengan teman yang memiliki perbedaan jenis kelamin. Ciri perkembangan emosi dan kepribadian anak akhir sebagai berikut. 1. Sang anak peduli dengan pandangan orang lain tentang dirinya, mulai bisa membaca perspektif dan emosi orang lain. 3. Mampu menentukan sudut pandang dalam melihat suatu masalah. 4. Mulai bisa mengendalikan reaksi terhadap sesuatu hal. 5. Mulai bisa menempatkan diri di berbagai situasi dan lingkungan berbeda. Bahan relasi pada orang tua dan anak. Orang tua memberikan kasih sayang, penerimaan, penghargaan, pengakuan, dan arahan kepada anak. Hubungan antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Itu juga dapat membantu perkembangan sosial, emosi, dan kognitif pada anak dini mungkin. Perubahan perkembangan. Ketika anak-anak memasuki tahun-tahun sekolah dasar, hubungan timbal balik menjadi hal yang penting dalam relasi dengan kawan-kawan. Ketika anak-anak memasuki masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, ukuran kelompok menjadi bertambah besar dan pemantauan dari orang dewasa terhadap interaksi dengan kawan-kawan berkurang hingga usia 12 tahun. Preferensi anak-anak terhadap kelompok bergender sama meningkat. Yang kedua, ada status kawan sebaya. Keterampilan dalam pemrosesan informasi sosial dan pengetahuan sosial memiliki dua dimensi penting dalam komunikasi sosial di dalam relasi kawan-kawan. Para peneliti, ahli perkembangan membedakan 5 status kawan sebaya. Di antaranya yang pertama, yaitu anak-anak yang populer. Yang kedua, anak yang rata-rata. Yang ketiga, anak yang diabaikan. Yang keempat, anak yang ditolak. Yang kelima, anak yang kontroversial. Anak-anak yang populer memiliki sejumlah keterampilan sosial yang membuat mereka disukai. Biasanya dalam jenis anak tersebut, dalam kehidupan relasi pertemanannya, ia seringkali selalu membina jalur komunikasi secara terbuka dengan kawan sebaya, selalu bahagia, dan bisa mengendalikan emosi sosial. Yang ketiga, kognisi sosial. Kognisi sosial anak-anak mengenai kawan sebayanya menjadi semakin penting untuk memahami relasi kawan sebaya di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Dia juga menemukan bahwa anak laki-laki yang agresif cenderung memandang tindakan anak lain sebagai bermusuhan ketika intensi anak itu tidak jelas. Keempat, terkait bullying. Dalam studi ini, bullying diartikan sebagai perilaku verbal atau fisik yang dimaksudkan untuk menyerang orang lain yang kurang kuat. Nah, salah satunya itu tipe bullying yang paling sering dilakukan adalah meremehkan penampilan atau perkataan. Bahkan para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang cemas secara sosial, menarik diri, dan agresif memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi korban bullying. Anak-anak yang cemas dan secara sosial menarik diri cenderung menjadi korban karena mereka tidak mengancam dan tidak balas dendam. Anak-anak yang agresif juga cenderung menjadi sasaran bullying karena anak yang agresif juga cenderung menjadi sasaran bullying karena tingkah laku mereka yang mengganggu para pelaku bullying. Lalu bagaimanakah dampak bullying itu? Sebuah studi terbaru mengindikasikan bahwa pelaku dan korban bullying di masa remaja cenderung mengalami depresi dan berniat bahkan mencoba bunuh diri. Yang kelima, terkait sahabat. Pada umumnya juga persahabatan pada anak-anak diwarnai dengan adanya kesamaan sepanjang masa kanak-kanak. Pendidikan serta orientasi prestasi yang sejalan dalam persahabatan anak-anak memiliki 6 fungsi, diantaranya pertemanan, yaitu memungkinkan anak-anak memiliki seorang mitra dan pasangan untuk bermain. Yang kedua, simulasi, yaitu persahabatan memungkinkan anak-anak memperoleh informasi yang menarik, menggairahkan, dan mengasihkan. Ketiga, dukungan fisik, yaitu sahabat memberi waktu, sumber daya, dan bantuan. Keempat, dukungan ego. Sahabat memberikan dukungan pengukuhan dan umpan balik yang dapat membantu anak-anak pembina kesannya mengenai diri sendiri. Kelima, perbandingan sosial. Persahabatan memungkinkan anak memperoleh informasi mengenai posisinya di antara anak lain. Terakhir, afeksi dan keakraban. Persahabatan memungkinkan anak-anak menjalin relasi dengan orang lain secara hangat, dekat, dan percaya.
Kekerabatan dalam persahabatan memiliki ciri adanya keterbukaan diri dan berbagai pikiran-pikiran pribadi.